Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video ketiga. Video tentang soal-soal dan pembahasannya ya, terutama untuk materi distribusi binomial. Kita masuk video ketiga ya. Di soal dan pembahasannya distribusi binomial video ketiga. Video ketiga lebih aplikatif soal-soal yang diberikan daripada yang video-video sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya kita berkutat pada materi definisi pengertian ya, kita sekarang lebih masuk ke aplikasi dari pengertian yang di video sebelumnya. Baik, kita masuk di bagian ketiga ya, soal-soal distribusi binomial dan pembahasannya. Masuk di video ketiga, ini ada soal Andi mengerjakan 6 butir soal. Pelan-pelan bacanya. Andi mengerjakan 6 butir soal. Variabel acak X menyatakan banyaknya soal yang dikerjakan dengan benar. Hasil yang mungkin untuk X adalah, berarti ini kan ada 6 soal dikerjakan. Variabel acak yang diinginkan itu pekerjaan benar. Pak, kita bahas satu-satu. Kalau kita mengerjakan 6 soal, bisa jadi 6-6-nya salah. Ya, berarti nggak ada yang benar. Kalau tidak ada yang benar, berarti variabel acaknya atau X-nya sama dengan 0. Kemungkinan kedua, dari 6 soal itu dia bisa mengerjakan atau satu soal yang dikerjakan benar. Berarti variabel acaknya X dan seterusnya. Berarti bisa jadi salah semua, berarti 0. Benar 1, berarti 1. Benar 2, benar 3, benar 4, benar 5, bisa jadi benar semuanya atau benar 6. Berarti variabel acak X yang kita inginkan itu benar, maka variabel acaknya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, dari sini kelihatan sebenarnya dari sini. Jadi kalau kita mencoba untuk bermain-main dengan option itu yang mungkin adalah 0, A, C, D. Ini ya. Nah, ini kemungkinannya A, C, D. Nah, kita lihat. Berarti ini yang benar adalah A ya tadi ya. Nah, kalau C, kenapa nggak mungkin? Ya, karena kalau ini kan nggak mungkin benar semuanya. Ya. Berarti padahal dalam kenyataannya bisa jadi anak itu 6-nya benar. Kalau yang ini 0 dan 6. Berarti kan kalau tidak salah semuanya benar semua kan. Tidak seperti itu kan, bisa jadi dia cuma benar 1, benar 2, benar 3, 4, benar 5. Ini langsung benar 6. Ya, hampir nggak mungkin juga gitu ya. Oke, jadi jawaban yang benar untuk ini adalah yang A. Jadi variabel acak X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal berikut. Oh, ini masih ada pembahasannya ya. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Sama dengan yang saya jelaskan tadi ya. Tadi saya jelaskan dengan lisan, ini bisa saya buat tertulis. Oke ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini sudah bentuk tabel ya. Tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Ini sudah di kelas sebelumnya ya. Cuma sekarang yang ditanyakan adalah variabel acak X-nya. Nah, ini tabel frekuensinya atau tabel distribusi frekuensinya, penampakannya atau tampilannya seperti ini. Jadi untuk X1 dia 1/6, X2 1/4, X3 K, X4-nya 1/12, X5-nya 1/3. Yang ditanyakan apa? Nah, ini ada K di sini. Perhatikan yang utama adalah dalam kita bicara probabilitas atau peluang, nilainya selalu antara 0 dan 1. 0 itu pasti tidak terjadi, 1 itu pasti terjadi. Dan nilai yang wajar, nilai yang umum dari suatu probabilitas adalah antara 0 dan 1. Sangat jarang 0, sangat jarang 1, walaupun masih mungkin. Tapi yang pasti adalah antara 0 dan 1 ini yang sangat-sangat mungkin ya, yang umum lah gitu. Nah, gitu. Nah, nilai K-nya berapa? Nah, untuk menjawab nilai K ini ya kita tinggal menjumlahkan. Kan? Jadi, nah ini ya, jadi yang dimintakan frekuensi acak berlaku ini secara umum ya. Nah, ini kurang dari sama dengan. Berarti apa? Ya kita jumlahkan 1/6 tadi yang sama dengan 1
1/4, ini K, ini 1/12, ini per 3 harus sama dengan 1. Ya. Jadi kita kalau sudah sampai di sini, sudah bisa membuat kalimat seperti ini atau persamaan ini, insya Allah sudah hampir benar ya. Tinggal memasukkan angka-angka yang dalam tabel tadi. Nah, menjumlahkan angka-angka ini pekerjaan yang sudah pernah kita kerjakan ya. Waktu SD kita sudah belajar penjumlahan, pecahan. SMP kita juga sudah belajar menyelesaikan persamaan linear satu variabel kan, ini variabelnya K. Jadi materi ini sebenarnya materi SMA-nya hanya sampai di sini. Ya, begitu kita mengerti maksud tabel itu, kita bisa membuat kalimat matematika ini, ya ini berarti kita panggil lagi memori kita yang pernah kita pelajari. Ya, seperti ini ya. Nah, kita buat. Kenapa 12? Ya, ini penyebut. Kalau dulu bahasanya menyamakan penyebut. Jadi 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 bagi 12, 1 kali 1, 1. 12 bagi 3, 4 kali 1, 4. Ya. Oke, jadi ini 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4 itu 10. Berarti K-nya apa? 1 dikurangi 10/12. Samakan penyebutnya lagi, jadi berapa? 12. Berarti ini menjadi 12/12. 12/12 dikurangi 10/12 adalah 2/12 diserangkan jadi 1/6 ya. Jadi jawabannya nilai K-nya adalah 1/6. Oke. Nah, itu ya 1/6. Nah, ini dilihat dulu. Nah, gimana? Nggak ada masalah ya. Nah, ini hanya penjumlahan pecahan. Cuman kadang-kadang siswa, ya nggak semuanya, kalau sudah lihat pecahan itu sudah pikirannya sulit duluan gitu. Pikirannya sulit duluan. Jadi yang mempersulit itu pikirannya, bukan soalnya ya. Jadi kalau kita bagikan ini ya sederhana sekali ya, per 12. Oke ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini. Sepasang pengantin baru lagi nih ya. Sepasang pengantin baru, nggak usah mikir yang macam-macam. Sepasang pengantin baru menyatakan mempunyai 3 anak. Variabel acak X menyatakan banyak anak perempuan. Nilai PX sama dengan satunya berapa? Nah, 3 anak tadi kan sudah kasus 2 anak tadi ya yang soal tadi. Nah, sekarang 3 anak. Variabel acak X menyatakan banyak anak perempuan berapa? Nah, kalau kita lihat satu persatu kan 3 anak bisa anak pertama 2, 3 laki-laki semua, anak pertama laki-laki perempuan laki-laki, laki-laki perempuan perempuan, perempuan laki-laki laki-laki dan seterusnya ya. Jadi ini paling mudah kalau dulu di SMP kita menggunakan diagram panah ya. Tapi sekarang juga nggak apa-apa kalau pakai. Kita tulis saja ya seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti peluang pengantin baru bahkan secara perempuan dari 3 anak. Nah, ini kan titik sampelnya apa ya ini? Bisa perempuan laki-laki, 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 perempuan laki-laki, 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 perempuan. L-nya laki-laki, B-nya perempuan ya, nggak ada masalah. Banyaknya ruang sampel berapa? Ya 2/3. Ayo. Kemudian jangan lupa ya, ini kenapa 2/3? 2/3 ya. Jadi maksudnya apa? Ini loh. Kalau 3 ya, bisa anak perempuan pertama kan bisa laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Berarti kan 0 itu perempuannya. Ya, perempuannya 0. Kemudian pertama laki-laki, kedua perempuan. Atau ini yang dari tabelnya aja deh. Perempuan, laki-laki, laki-laki. Berarti kan 1 perempuan, 2 laki-laki. Ini laki-laki, perempuan, laki-laki. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ini maksudnya adalah 3 kemungkinan ini perempuannya 1, laki-lakinya 2. Coba, ada lagi nggak yang perempuan 1, laki-lakinya 2? Ya, nggak ada kan? Ya, nggak ada. Kalau yang kemungkinan lain apa? Perempuan, laki-laki, gitu kan? Bisa jadi. Laki-laki, perempuan. Artinya itu perempuannya lebih dari 1. Yang ditanyakan di sini perempuannya 1. Ya, ini. Kalau masih bingung coba nanti dibuat tabelnya aja. Perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat tabel nanti pasti kelihatan ini. Perempuan satunya itu cuma 3 kemungkinan. Kemungkinan anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, atau laki-laki, perempuan, laki-laki, 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 perempuan. Ya, ini. Jadi banyak ruang sampel berapa? Ya, kemungkinannya 8 gitu. Karena ada kemungkinan 3. Ada 3 kemungkinan anak perempuannya cuma 1, maka peluangnya adalah 3/8.
8. Ya, 38. Saya rasa itu nggak ada masalah ya. Oke, soal berikutnya ini ya kita soalnya memutar-mutar di sini ya. Ini hanya perubahan bentuk aja ya, perubahan bentuk soal, variasi soal. Tapi pada prinsipnya ini untuk memperkuat pengertian kita tentang variabel dulu, tentang variabel acak ya. Dan utamanya di sini kita masih fokus pada variabel acak yang diskrit ya, yang diskrit. Sehingga soal-soalnya masih seperti ini. Doni melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Nilai peluang X sama dengan 1 adalah, ya, ada yang masih belum paham ya? Ya. Oke, kalau belum paham ini saya jelaskan dengan lisan ya. Jadi variabel X yang mata dadu yang muncul itu, perhatikan, ini sebuah dadu. Berarti nanti yang muncul itu pasti kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemungkinannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dilempar munculnya pasti itu antara 1, 6. Sekarang ditanyakan adalah peluang munculnya 1. Ya. Jadi nanti mata dadu 6 dilempar pasti muncul 1 sampai 6 itu ya pasti, kecuali mata dadunya nyantol di atas sehingga nggak bisa turun, jadi nggak ada yang muncul. Jadi yang kita sampaikan di sini adalah peluang munculnya itu pasti 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Sekarang kalau yang kita inginkan adalah munculnya 1, berarti peluangnya berapa? Ya, peluangnya kita ngelempar sebuah dadu ya 1, mungkinnya 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinannya 6, yang kita inginkan 1. Berarti peluangnya adalah 1/6. Nah, ini ya penjelasannya. Nah, kalau mau dilihat tabel distribusi frekuensinya ya begini. Ya. Jadi peluang munculnya angka 1 itu 1/6, muncul angka 2 itu 1/6, muncul angka 3 1/6, dan seterusnya semuanya 1/6. Kalau kita jumlahkan 6/6 adalah 1. Jadi ya. Jadi nilai P X sama dengan 1 adalah 1/6. Apa tadi jawabannya? A, B, C. Nah, udah silakan di rewind lagi, diputar videonya. Itu jawabannya A, B, C, atau D, atau E. Yang jelas jawaban dari soal ini adalah 1/6. Jadi saya nggak ingin kamu ngapalin hurufnya, tapi ngapalin atau mempelajari prosesnya mendapatkan angka 1/6. Oke. Ya. Nah, kita lanjut ya soal berikutnya. Nah, ini sudah mulai berkembang soalnya. Ini sebuah kantong berisi 3 buah kelereng merah dan 5 butir kelereng putih. Ya. Dari dalam kantong tersebut diambil 2 kelereng sekaligus, ya, ambil 2 gitu ya. Variabel X menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Atau ini pertanyaannya nilai PX sama dengan 2. Jadi ada kotak kantong, isinya 3 merah, 3 putih, kelereng ya. Diambil 2 sekaligus. Nah, kalau bicara ini kan kita harus lihat kemungkinan. Berarti nilai variabel X sama dengan 2 kita lihat secara keseluruhan. Ini adalah yang kita inginkan merah. Berarti kita hitung dulu peluangnya terambil kelereng merah dari kelereng merah. Kemudian peluangnya terambil kelereng merah dari keseluruhan ya. Jadi nah ini pilihannya ini ya 3, 5, dan seterusnya per 28. Kenapa per 28? Nah, nanti. Oke, di pembahasannya ini tertulis saja. Nah, peluang terambilnya 2 butir kelereng merah. Banyak cara pengambilan 2 dari 3 kelereng merah. Jadi kelerengnya sama-sama merah, tapi kan berbeda 3 ini. Nanti kalau lebih jelasnya lagi di percobaan gitu, kelerengnya tulisin aja merah 1, merah 2, merah 3. Ya. Jadi cara pengambilannya dari 3 kelereng itu kita ambil 2. Berarti kita menggunakan kombinasi, ya kan, kombinasi. Nah, kombinasi 32 jadinya. Kenapa kombinasi 32? Yaitu kombinasi terambilnya 2 dari 3 kemungkinan. 2 dari 3 kemungkinan. Berarti kombinasi 32. Ada yang nulis 3-nya di belakang sini, ya nggak apa-apa ya.
Ada yang langsung nggak pakai tulisan C, tapi langsung kurung biasa 32, itu artinya juga kombinasi. Tapi ini untuk memperjelas, saya senang pakai yang ini karena jelas ini kombinasi. Karena apa? Ada satu lagi nanti, yaitu permutasi. Ya, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak. Saya kasih C atau P nanti kalau kita bicara permutasi. Nah, di sini kita hanya bicara kombinasi. Kombinasi 32 itu adalah apa? Ini 3 faktorial per 2 faktorial. Di sini 3 dikurang 2. Nah, apa faktorial itu? Ayo, diingat-ingat lagi. Nah, ingat lagi. Mudah-mudahan langsung terbuka ini ingatannya, memorinya. Ada ketentuan di faktorial. Jadi kalau 0 faktorial itu pasti 1. Kenapa demikian? Nah, itu di matematika wajib buktikannya. Ya, ingat ya, kalau 0 faktorial itu pasti 1. Nah, di sini coba perhatikan. 3 faktorial itu kan harusnya 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu 2 kali 1. Tapi itu nggak saya tulis. Kenapa? Karena ini 3 faktorial itu kan tadi 3 kali 2 kali 1. Yang 2 kali 1-nya biarin bentuk begini. Kenapa? Karena ada temannya di bawah. Jadi ini bisa kita coret, istilah gampangnya gitu ya, bisa kita coret sehingga ini hilang, tapi sebenarnya kan dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial itu 1, jadi nggak pengaruh. 1 faktorial itu juga 1 ya, jadi nggak pengaruh. Jadi ini menjadi apa? 3 per 1 atau sama dengan 3. Nah, itu cara pengambilan 2 kelereng merah dari 3 kelereng merah yang ada dalam kantong itu baru yang merah. Sekarang keseluruhan. Nah, keseluruhan. Banyak cara pengambilan 2 dari seluruhan kelereng bisa merah, bisa putih. Itu kan ada 8 kelereng tadi. Berarti kombinasi 8, 2. Nih, ya kembali strateginya atau caranya. Yang 6 faktorial ini nggak usah kita tulis panjang, tetap 6 faktorial. Kenapa? Karena lihat di bawah. Di bawah ada 8 dikurang 2, 6. Ini bisa kita coret atau bisa kita bagi hasilnya 1 ya. Jadi 6 faktorial bagi 6 faktorial itu 1. Di sini ada 8 kali 7, ini ada 2 kali 1. 8 kali 7 56, 2 kali 1 2, 56 bagi 2 itu 28. Atau bisa juga kalau kesulitan angkanya terlalu besar, 8 bagi 2 4, 4 kali 7 nah 28. Jadi cara pengambilan 2 kelereng merah khusus merah dari 3 kelereng merah itu 3. Cara pengambilan 2 kelereng dari keseluruhan kelereng ada 28. Berarti variabel acak X sama dengan 2, peluangnya adalah 3 per 28. Ya, 3 per 28. Bentar, saya minggir dulu. Kelihatan. Nah, nih, itu jawabannya ya. 3 per 28. Itu peluang terambilnya 2 butir kelereng merah dari kantong ini, yaitu 3 per 8.